Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 29. Napas Tang Xiu tersendat karena wajahnya berubah sangat buruk. Kemudian, dia bertanya sambil berteriak. Apakah terjadi sesuatu pada ibuku? Ban Shou berkata. Ya. Seseorang telah melukai Big Boss. Namun, lukanya tidak serius, meskipun dia perlu istirahat selama beberapa bulan. Dingzi dan aku juga menunggu di sini. Berikan saya lokasi spesifik Anda. Tang Xiu membalas sambil berlari keluar dari kamar tidurnya. Ban Shou berkata, Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, Departemen Rawat Inap, lantai 6, kamar bangsal 405. Bos, ada hal yang ingin kukatakan padamu sebelumnya. Ibumu telah dilukai oleh seseorang bernama Ti Ilong. Dia sangat kuat. Dingzi dan aku juga dilukai olehnya, tetapi kami takut untuk keluar dari rumah sakit sekarang, karena orang-orang itu telah mengirim banyak orang ke dekat rumah sakit. Selama kami keluar, kami akan dipukuli dengan kejam, karena mereka mengatakan bahwa jika kami tidak meminta maaf kepada mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan kami keluar dari pintu rumah sakit. Bajingan sialan. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata Tang Xiu. Dia segera menutup telepon dan berlari keluar dari villa dengan kecepatan tercepatnya. Saat dia berlari menuju alun-alun villa, dia bertemu dengan beberapa karyawan real estate yang menemani Long Shuiyao saat mereka memeriksa lingkungan di dalam kompleks villa. Tang Xiu bergegas menuju Long Shuiyao. Beberapa karyawan dari manajemen properti menatapnya dengan waspada, tetapi Tang Xiu mengabaikan mereka. Dia menatap Long Shuiyao dan berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu punya mobil? Ya. Melihat ekspresi muram yang dimiliki Tang Xiu, sebuah perasaan aneh muncul dalam hati Long Shuiyao, tetapi dia tetap menjawabnya dengan jujur. Tang Xiu berkata, Bisakah kau membawaku ke rumah sakit medis Tiongkok Star City? Aku punya situasi yang mendesak di sana. Oke. Long Shuiyao ragu sejenak sebelum mengangguk dan menurut. Ia melihat beberapa staf yang menemaninya dan berkata, Kita akhiri saja di sini. Kalau tidak ada masalah yang perlu dipecahkan, kita bahas nanti. Kalian bisa kembali ke pekerjaan masing-masing. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju tempat parkir manajemen real estate. Tak lama kemudian, dia menuntun Tang Xiu menuju mobil BMW putih, membuka pintu, dan menatap Tang Xiu sambil bertanya. Kamu ingin aku menyetir atau kamu yang bawa? Tang Xiu berkata, Saya tidak punya SIM. Dengan ekspresi aneh, Long Shuiyao menatap Tang Xiu. Dengan usianya saat ini, dia seharusnya sudah lama bisa mengikuti ujian SIM, kan? Mengingat identitasnya yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak punya SIM? Namun, meskipun dia memiliki pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dia mengangguk dan duduk di kursi pengemudi. Dia menyalakan mobil dan menatap Tang Xiu, yang duduk di kursi kopilot, sambil berkata, Ada yang bisa saya bantu? Saya punya kenalan di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Tang Xiu berkata, Aku tidak yakin untuk saat ini. Kita ke sana dulu saja, baru kita bicara lagi. Melihat Tang Xiu tidak langsung menolak, dia bisa menebak sesuatu dengan jelas. Seseorang yang sangat dipedulikan Tang Xiu pasti ada di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Dan orang itu kemungkinan besar sedang sakit atau terluka. Bab 121, Ibu terluka. Di rumah sakit medis Cina Star City. Lengan kiri Ban Shou dibalut dengan gipsum dan digantung dengan perban. Noda darah terlihat samar-samar merembes keluar dari perban putih itu. Sebaliknya, kepala Dingzi terbalut seluruhnya. Lukanya jelas tidak ringan, dan begitu pula, ada juga darah yang merembes keluar dari perbannya. Selain itu, tulang punggungnya telanjang karena perban juga menutupi bahu dan punggungnya. Bagian tubuhnya yang lain juga memiliki memar berwarna biru dan ungu. Dua pria lainnya lebih baik daripada Ban Shou dan Dingzi, tetapi mereka juga mengalami mimisan dan wajah bengkak, dengan luka ringan di tubuh mereka. Mereka berempat berjongkok di pintu koridor sambil menghisap rokok dan berjaga-jaga di bangsal 405 yang ada di arah berlawanan, karena takut kalau orang yang menyakiti mereka itu berani-beraninya menyerbu ke rumah sakit dan menyerang. Kakak Ban Shou. Apa yang dikatakan bos?
Melihat Bansho menyimpan ponselnya, Dingzi segera bertanya. Bansho menjawab dengan nada tenggelam. Bos bilang dia akan segera menyusul kita. Dingzi dan yang lainnya diam-diam merasa lega. Mereka benar-benar mengagumi kekuatan bertarung Tang Xiu. Meskipun mereka masih belum mengetahui detail spesifik tentang Tang Xiu, karena Tang Xiu dapat tinggal di kota Gerbang Selatan, dia tampaknya memiliki koneksi yang sangat kuat. Jika dia datang untuk menyelesaikan masalah ini, mereka yakin bahwa dia pasti dapat melakukannya. Bansho berkata, Dingzi, hubungi Xiaodong dan tanyakan padanya tentang penyelidikan. Si bermargati itu pasti berasal dari latar belakang yang tidak biasa karena dia mampu mengumpulkan begitu banyak pemuda dari jalanan. Kita tidak bisa menaruh semua harapan dan pekerjaan di pundak bos kita. Jika latar belakang musuh kita benar-benar kuat, tidak peduli bagaimana atau apa, kita harus mengumpulkan semua saudara kita dan menghancurkan mereka. Benar sekali. Hidup kita baru saja berubah sedikit dan kita bisa lihat bahwa semuanya menjadi lebih baik, dan kehidupan yang baik semakin dekat dari hari ke hari. Bos begitu baik pada kita harus mengajar mereka. Seorang pemuda lain membanting puntung rokok ke tanah, menginjaknya dengan kakinya dan berteriak dengan keras. Diam! Bansho berteriak dengan marah dan ekspresi serius. Pemuda itu menggerutu tetapi semangat juang di matanya sangat kuat. Dingzi mengeluarkan ponselnya. Setelah menekan nomor, dia mengobrol dengan seseorang lalu menutup telepon. Kemudian, dia berbicara dengan suara rendah. Xiaodong telah bertanya-tanya dan telah memastikan asal-usul pihak lain. Pria Tilong itu telah membuka perusahaan, dan dia memiliki 2 lokasi dengan banyak preman. Yang terpenting adalah dia memiliki hubungan baik dengan banyak preman dan kepala gangster. Bisa dibilang, dia kaya dan berkuasa. Wench berkata sambil mencibir. Bahkan jika dia kaya raya, lalu bagaimana dengan itu? Bos kita memberi kita tempat berteduh, memberi kita kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kita tidak boleh melupakan ini, dan masalah ini sama sekali tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita bukanlah orang baik sejak awal, dan kita telah melihat banyak hal berdarah. Jika bos tidak mampu menghadapi Tilong, kita akan bersembunyi dan mencari kesempatan untuk menyerang Tilong. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus membuatnya membayar harga yang paling menyakitkan. Setelah itu, kita akan pergi ke tempat yang jauh, menjadi anonim dan menyembunyikan identitas kita untuk menjalani kehidupan lain di tempat lain. Ini. Kedua pemuda yang terluka itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mereka membulatkan tekad dalam hati. Kemudian, mereka menjawab dengan suara yang dalam. Demi ibu kami, meskipun kami akan mengalami masa-masa sulit, kami tidak akan pernah membuatnya hidup bahagia. Saya akan memimpin dan bertanggung jawab atas pisau-pisau itu. Dingzi mencibir lagi dan lagi. Dia tidak berbicara. Dia memikirkan kepercayaan yang diberikan Tang Xiu kepada mereka, mengingat bagaimana Tang Xiu memberi mereka kehidupan baru, mengingat bagaimana Su Lingyun memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini membuat Dingzi membenci Tilong dengan getir. Di salah satu gedung hiburan besar dan mewah di Star City. Di dalam ruang privat KTV yang didekorasi mewah, Tilong sedang menghisap cerutunya sambil mengambil kartu remi dan bermain poker dengan 3 pria paruh baya. Dan di sekeliling mereka, 7 atau 8 gadis glamor dengan riasan tebal mengelilingi mereka, menyajikan teh, menepuk bahu mereka dengan lembut, mengusap punggung mereka, dan berusaha sebaik mungkin untuk melayani mereka. Seorang gadis duduk di paha salah satu pria paruh baya sambil menyuapinya anggur. Saat melihat Tilong menunjukkan kartunya, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan bahwa dia tidak akan mengikuti permainan. Dia tersenyum namun tidak seperti senyum saat berkata, "Titua, keberuntunganmu sangat bagus. Permainan ini seharusnya menjadi kemenanganmu. Sepertinya melihat darah bagiku dan dirimu tidak sama. Lain kali aku akan mengajak beberapa orang untuk datang mencari masalah. Saat kami melihat darah, kami pasti akan bertarung denganmu dan mencoba memenangkan semuanya." Tilong berkata sambil mencibir. "Bah, melihat darah memang bukan hal yang baik. Penis saya ini di selangkangan bahkan terasa sakit sekarang." Wanita jalang sialan itu, dia berani menendang penis ayah ini. Meskipun dia terlihat seperti biarawati tahu yang malang hari ini, tetapi aku dapat mengatakan bahwa dia sangat cantik ketika dia masih muda.
Sayangnya, dia terlalu tua, jadi dia tidak membuat ayah besar ini terangsang. Kalau tidak, aku akan membuat wanita jalang itu menangis di tempat tidur selama 3 hari 3 malam. Pria parubaya itu berkata dengan nada mengejek. Olti, kau benar-benar meledak. Jangankan 3 hari 3 malam, kurasa kau bahkan tidak bisa menahannya selama 3 jam. Itu artinya, 3 jam dengan asumsi kau menelan pil ereksi penis itu, hahaha. Hahaha. Dua pria parubaya lainnya juga tertawa terbahak-bahak dan keras. Mereka menatap Tiilong dengan ekspresi penuh ejekan. Tiilong menatap mereka dan membanting kartu pokernya ke atas meja. Kemudian, tangannya dengan kuat menarik wanita cantik yang berdandan itu, dengan cepat merobek pakaiannya, dan setelah beberapa pemanasan, ia langsung masuk ke dalam lubang. Situasi sialan ini. 3 pria besar lainnya saling memandang dengan cemas, sementara senyum masam dan dipaksakan terpancar di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa Tiilong tidak akan mampu menahan godaan dan rangsangan. Dia bahkan memamerkan kekuatan pegasnya tepat di hadapan mereka, seolah-olah itu untuk membuktikan kemampuannya. Dering-dering-dering. Telepon Tiilong yang ditaruhnya di atas meja di depannya tiba-tiba berdering. Gadis pelayan itu meraih telepon itu sambil tersenyum. Setelah meliriknya, dia memberikannya kepada Tiilong dan menekan tombol jawab sesuai perintahnya lalu menempelkannya di telinganya. Ada apa? Tanya Tiilong sambil tetap melakukan gerakan dan tindakannya. Kakak Long, aku baru saja mendengar pengingat dari seorang teman. Beberapa orang berkeliaran dan bertanya-tanya untuk mencari tahu detail tentangmu. Sebuah suara penuh hormat keluar dari telepon. Tiilong akhirnya menghentikan gerakannya dan langsung duduk di kursi sambil bertanya dengan nada tenggelam. Apa asal-usul pesta itu? Saat ini, belum jelas. Suasana hati Tiilong langsung memburuk karena panggilan ini. Setelah mengenakan kembali celananya, dia buru-buru menarik wanita itu ke samping sambil menatap keenam penglihatan yang tercengang itu. Kemudian, dia berkata sambil mencibir. Seseorang sedang menyelidikiku di belakangku. Dan bajingan itu sedang menyelidiki adikku di bawahku. Pria parubaya yang sedang makan anggur itu mengerutkan kening dan berkata dengan enteng. Ini bisa jadi hal yang buruk. Bagi orang-orang seperti kita, ada pepatah yang mengatakan jangan takut pada pencuri yang mencuri, tetapi takutlah pada pencuri yang berpikir dan merencanakan. Siapa yang telah kau ganggu hingga kau ganggu? Adakah tokoh kuat yang telah kau sakiti akhir-akhir ini? Tiilong menggelengkan kepalanya dan berkata. Pekerjaan di proyek situs itu sangat lancar. Memang ada beberapa orang di sana, tetapi saya telah mencapai beberapa kesepakatan dengan mereka. Selain itu, orang-orang itu juga tahu cerita orang dalam saya, tidak mungkin mereka menyelidiki saya. Selain itu, saya bersikap rendah hati akhir-akhir ini, dan tidak menyinggung siapapun. Salah satu ekspresi pria besar itu berubah saat dia berkata. Bagaimana mungkin kamu tidak menyinggung siapapun? Kamu memukul seorang wanita dan sekarang dia dirawat di rumah sakit, ingat. Apakah dia punya latar belakang? Tiilong berkata sambil mencibir. Itu tidak mungkin. Aku sudah bertanya-tanya dan sangat jelas bahwa wanita itu berasal dari pedesaan. Seorang ibu janda dan seorang yatim piatu. Selain itu, dia bergantung pada bisnis restorannya untuk mencari nafkah. Dasar bajingan, apakah menurutmu ayah besar ini telah menyinggung dewa yang begitu suci? Sehingga mereka menyelidiki aku di belakangku di wilayahku sendiri? Pria parubaya itu berkata dengan enteng. Kalau bukan dia, maka kau harus berhati-hati. Siapa yang tahu kalau dia, yang lengannya kau patahkan, punya hubungan dengan seseorang? Dia bahkan bisa saja berhubungan dengan pihak yang tidak dikenal ini dan mengundang lebih banyak masalah. Ingatlah bahwa musuh dalam kegelapan adalah yang paling menakutkan. Tiilong terdiam sejenak sambil menekan beberapa nomor dan menelepon. Setelah itu, barulah ia berbicara. Kalian semua juga tidak boleh bermalas-malasan. Bantu aku mencari tahu siapa orangnya. Kalian punya berbagai cara dan sarana, jadi mungkin kalian bisa mencari tahu siapa mereka. Bagus. Ketiga lelaki itu saling berpandangan dan mengangguk serempak. Mereka memang teman-teman Tiilong. Namun, kepentingan yang terlibat di sini terlalu besar. Jika pihak yang harus mereka selidiki hanyalah ikan kecil, mereka tentu akan membantu Tiilong, karena bagaimanapun juga,
dia sangat penting bagi mereka semua. Namun, jika kekuatan pihak lawan terlalu kuat, mereka akan segera mundur. Di rumah sakit medis China Star City, Tang Xiu turun dari mobil Long Shuiyao dan langsung mempersilakan dia pulang. Dia tidak mempermasalahkan tawaran sopan Long Shuiyao sebelumnya, karena hubungan mereka belum sampai pada titik di mana dia bisa meminta bantuannya. Mungkin, alasan mengapa Long Shuiyao menawarkan bantuannya adalah untuk memberinya muka. Ketika dia bergegas ke lantai 6 rumah sakit dan tiba di luar pintu bangsal 405, dia melihat Ban Shou dan Ding Xi berjongkok di kedua sisi pintu. Tang Xiu melangkah mendekat dan bertanya dengan ekspresi muram. "Bagaimana lukamu?" Ketika melihat Tang Xiu, sedikit ekspresi gembira terungkap di mata Ban Shou dan Ding Xi, karena mereka juga merasakan perasaan hangat ketika mendengar pertanyaan Tang Xiu. Ban Shou berkata, "Bos, jangan pedulikan cedera kami. Kami baik-baik saja, dan itu tidak akan menjadi masalah setelah pemulihan dan pelatihan selama beberapa waktu. Namun, Big Boss telah menjalani operasi tadi malam, karena tulang lengannya retak. Saya khawatir lengan kanannya tidak akan bisa mengangkat apapun nanti. Namun, melakukan hal-hal lain seharusnya tidak menjadi masalah." "Fraktur kognitif? Serius sekali ya?" Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata Tang Xiu. Dia mengangguk dan mendorong bangsal 405 hingga terbuka. Saat dia masuk, dia tiba-tiba mencium bau busuk yang tidak sedap. Bangsal 405 ini memiliki 3 tempat tidur, dan masing-masing ditempati oleh seorang pasien. Selain itu, ada juga anggota keluarga pasien di 2 tempat tidur pasien lainnya, dan sangat berisik. "Ibu, apa kabar?" Tang Xiu melangkahkan kakinya saat tiba di depan tempat tidur Su Lingyun dan bertanya dengan kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Su Lingyun setengah berbaring di tempat tidur. Begitu melihat Tang Xiu, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Ban Shou dan yang lainnya? Aku sudah bilang pada mereka bahwa aku baik-baik saja dan tidak akan memberitahumu tentang ini. Tapi ternyata mereka tidak mendengarkanku." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akulah yang memerintahkan mereka untuk memberitahuku secepat mungkin jika terjadi sesuatu padamu. Karena beberapa alasan tertentu kemarin, aku tidak dapat menjawab panggilan mereka dengan segera. Jadi aku datang terlambat." Su Lingyun berkata, "Nak, kamu hanya punya waktu kurang dari sebulan untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kamu tidak boleh membiarkan ini memengaruhi studimu. Kamu tidak perlu mengurusku di sini, karena Ban Shou dan yang lainnya sudah cukup untuk mengurus semuanya di sini. Kamu cepat kembali ke sekolah." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, aku sudah tahu tentang semua yang menyebabkan kecelakaan ini. Dan aku tidak akan pernah membiarkan si bermargati itu pergi begitu saja. Ibu tidak perlu menyembunyikan kebenaran dariku karena Ban Shou sudah memberitahuku tentang hal itu. Ibu bisa tenang saja. Aku telah membuat Ban Shou dan yang lainnya berubah menjadi lebih baik. Dan aku bisa membuat orang-orang yang melukai ibu datang dan meminta maaf. Ibu hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri dengan baik di sini. Mengenai hal-hal lainnya, aku akan menyelesaikannya." Su Lingyun berseru dengan ekspresi gelisah. "Nak, jangan bertindak gegabah. Mereka sangat kuat dan merupakan orang-orang yang tidak dapat kau sentuh. Selain itu, selama aku tinggal beberapa lama di rumah sakit, kemarahan orang-orang itu pada akhirnya akan hilang, dan mereka tidak akan mengganggu kita lagi." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 122, Tangisan yang Menyedihkan. Melihat ekspresi khawatir di wajah ibunya, Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan berkata perlahan, "Kalau begitu, aku akan menurutimu bahwa aku tidak akan menemukan mereka dan menghindari masalah. Tapi Bu, jika ada yang kamu butuhkan, kamu harus memberitahuku meskipun aku akan membiarkan Ban Shou dan yang lainnya mengurusnya. Tapi aku harus tinggal di rumah sakit untuk menemanimu selama kamu dirawat di sini." Su Lingyun menjawab dengan marah. "Tidak, kau harus kembali ke sekolah. Jika masalah ini mempengaruhi ujian masuk perguruan tinggimu, lebih baik aku mati dan membiarkannya lulus." Tang Xiu membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia sangat menyadari karakter ibunya.
Jika dia bersikeras tinggal di sini, mungkin ibunya akan benar-benar melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Baiklah, aku akan kembali. Tang Xiu menghela napas dalam-dalam. Ia melihat sekeliling bangsal rumah sakit dan berkata, "Namun, sebelum aku pergi, kau harus menyetujui permintaanku." Su Lingyun bertanya, "Dan apa itu?" Tang Xiu berkata, "Kamu harus pindah bangsal. Di sini kotor dan berantakan. Bangsal ini sama sekali bukan tempat tinggal manusia. Jika kamu tinggal di sini untuk memulihkan diri, aku akan terus mengkhawatirkanmu." Sekitar 7 atau 8 anggota keluarga dari 2 pasien lainnya tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-kata Tang Xiu yang berbicara karena marah. "Apa-apaan ini? Anak muda, apa yang baru saja kau katakan? Ini adalah bagian rawat inap rumah sakit medis Tiongkok. Bagaimana bisa kotor dan berantakan? Bagaimana bisa ini bukan tempat tinggal manusia? Apa kau sudah gila?" "Benar sekali. Kondisi di sini sudah cukup baik, tetapi kau malah membencinya. Kau pikir kau mampu memindahkan ibumu ke bangsal kelas 1? Orang-orang sepertimu hanya bisa dirawat di rumah sakit dengan cara menyelinap masuk. Tetapi kau bahkan sampai bicara omong kosong seperti ini. Kamu hanya seorang mahasiswa, tetapi kamu terlalu banyak bicara. Jika bukan karena ibumu yang membuka restoran dengan susah payah dan menghasilkan uang untuk biaya kuliah, makanan, dan pakaianmu, kamu pasti sudah lama mati kelaparan di jalanan. Tapi kamu benar-benar gila, ingin membalas dendam untuk ibumu. Jika kamu mampu, pindahkan ibumu ke bangsal kelas 1 terlebih dahulu." Rumah sakit medis Tiongkok ini memang memiliki bangsal VIP, tetapi hanya untuk orang-orang terkaya dan berpengaruh. Tetapi Anda hanya membuka restoran kecil, bahkan saya dapat melihat bahwa Anda tidak memiliki banyak kekayaan dan uang dan Anda juga tidak memiliki koneksi yang baik. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan bangsal VIP? Anda berbicara besar dan mempermalukan diri sendiri di sini. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak realistis. Tunggu saja sampai benar-benar masuk ke masyarakat dan ketahuilah betapa sulitnya mencari uang. Anda harus seperti orang-orang yang cakap dan banyak akal yang berhak bersikap merendahkan dan sombong untuk bisa berdiri. Anda seperti orang yang bergaul dengan bajingan-bajingan itu dan mengangkat kepala Anda yang sombong. Kakak, anakmu. Oh. Tang Xiu tidak menyangka bahwa kata-katanya akan mengundang begitu banyak ejekan dan hinaan. Dan saat ini, dia hampir tidak mampu menahan api di dalam hatinya dan dia belum melampiaskan kobaran api itu. Setelah mendengar kegaduhan seperti itu dari orang-orang yang berteriak pada saat yang sama, dia tiba-tiba menjadi marah dan langsung berteriak. "Diam kamu!" Semua orang menutup mulut mereka. Dengan ekspresi tercengang mereka melihat ekspresi marah di wajah Tang Xiu. 2 pemuda bahkan melihat Tang Xiu dengan ekspresi jelek dan tampak seperti mereka ingin menyerbunya. Namun, ketika mereka mengingat sekelompok orang yang sedang menunggu Su Lingyun yang masing-masing dari mereka bukanlah orang-orang yang ramah, mereka segera menahan keinginan itu. Manusia memang memiliki sifat untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Karena itu, 2 pemuda itu hanya menggerutu dan berbalik dengan marah. "Nak, jangan bersikap kasar begitu." Dengan ekspresi yang cukup senang dan geli, Su Lingyun menatap Tang Xiu dan menegurnya. Setelah itu, dia segera meminta maaf kepada orang-orang di dalam bangsal. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Zhengyu. "Halo, Kakak Tang. Akhirnya kau menghidupkan teleponmu. Aku sudah meneleponmu berkali-kali selama 2 hari ini, dan tidak sekalipun aku bisa tersambung. Aku juga pergi ke villa di kota Gerbang Selatan, tetapi pengurus rumah tanggamu menghalangiku di pintu. Di mana kau sekarang? Aku perlu menemuimu sekarang karena ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu." Suara Long Zhengyu keluar dari telepon. Tang Xiu berkata dengan nada datar. "Aku tidak punya waktu untuk membicarakan hal lain denganmu. Alasan aku meneleponmu adalah karena aku ingin bertanya, apakah kamu punya kenalan di rumah sakit medis Tiongkok Star City? Seseorang telah melukai ibuku, dan dia sekarang berada di bangsal biasa. Aku ingin dia dipindahkan ke bangsal VIP. Tidak apa-apa jika aku harus mengeluarkan uang." Long Zhengyu menjawab dengan marah. "Siapa yang telah melukai bibi? Kamu tunggu di sana, dan aku akan segera bergegas."
Aku akan menelepon Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City dalam perjalanan. Dia adalah teman sekelas lama ayahku. Bangunan rumah sakit baru Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City juga dibangun oleh keluarga Long. Kalau begitu, cepatlah datang. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu langsung menutup telepon. Setelah beberapa saat, Long Zhengyu menelepon kembali dan itu membuat Tang Xiu terkejut. Dari telepon, Long Zhengyu bertanya kepadanya dengan nada yang lucu dan canggung. Kakak Tang, kamu tidak memberitahuku nama ibumu dan di bangsal mana dia dirawat? Bahkan jika aku menghubungi presiden, dia tidak akan dapat menemukannya. Tang Xiu tersipu saat memberitahukan nama ibunya dan nomor bangsal kepada Long Zhengyu. Setelah itu, dia menutup telepon. Di Rumah Sakit Medis China Star City. Di dalam kantor presiden yang luas dan rapi, Li Hongji berdiri di depan pot bonsai dan menyiraminya. Usianya hampir 60 tahun. Dia telah lama bekerja keras untuk mencari nafkah tanpa mempedulikan kesulitan apapun selama bertahun-tahun ini. Dan jaraknya, masa pensiunnya juga semakin dekat. Oleh karena itu, dia mulai mendelegasikan pekerjaan dan mendesentralisasikan kekuasaan dan hak istimewa kepada orang lain. Sementara dia sendiri tenggelam dalam pengembangan mental dan spiritual, memelihara tanaman dan herba, dan bahkan menggantung beberapa sangkar burung di rumahnya untuk memelihara beberapa burung huamei. Beliau telah berkecimpung dalam dunia medis selama bertahun-tahun dan pencapaiannya dalam seni pengobatan tradisional Tiongkok sangat tinggi. Bahkan beliau merupakan salah satu tokoh berpengaruh di bidang pengobatan Tiongkok dalam negeri. Tentu saja, salah satu hal terpenting tentang beliau adalah gurunya, Dr. Ilahi Gui Jianchou. Akan tetapi, kecuali beberapa orang yang mengetahui tentang masalah ini, sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Ah, bocah Kuosiong itu. Dia sudah sangat kehilangan muka di Pulau Jingmen, dan sekarang dia malah datang ke Kota Bintang. Mungkin jika guru tahu tentang ini, dia akan menerima hujan kutukan dari guru. Senyum mengembang di bibir Li Hongji. Ia merasa sedikit lucu saat memikirkan tentang kehilangan muka sang adik. Ngomong-ngomong, untuk bisa menyembuhkan penyakit aneh gadis kecil itu, dari mana datangnya pemuda itu? Tahun lalu, Mu Qingping juga datang kepadaku di sini. Namun, sangat disayangkan bahwa aku benar-benar bingung dan tidak berdaya mengenai penyakit aneh macam apa itu. Namun sekarang penyakit aneh gadis kecil itu secara tak terduga telah disembuhkan oleh pemuda itu. Aku tidak tahu murid dokter ilahi yang mana pemuda itu. Li Hongji menaruh pot penyiram di ambang jendela. Saat ia baru saja kembali ke mejanya, telepon yang ia taruh di meja berdering. Ia mengangkat telepon dan melihat ID penelepon. Ekspresi terkejut langsung terpancar di wajahnya karena ia tahu penelepon itu ternyata adalah putra teman sekelas lamanya, yang kini dikenal sebagai talenta hebat di kalangan pebisnis, Long Zhengyu. Apa yang dia ingin aku lakukan? Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Li Hongji menekan tombol jawab lalu berbicara sambil tertawa. Zhengyu, apakah kamu mencariku? Apakah ayahmu menyuruhmu mengirim anggur yang enak untukku? Long Zhengyu berkata. Paman Li, bukankah kamu baru saja menghabiskan anggur ayahku? Li Hongji tertawa terbahak-bahak lalu berkata. Hahaha, bocah, aku memang punya kebiasaan buruk itu, bukan? Baiklah, ngomong-ngomong, langsung saja ke intinya. Ada permintaan apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Long Zhengyu segera berkata. Paman Li, ini sama sekali bukan instruksi. Tapi aku punya sesuatu yang sangat penting jadi aku harus mencarimu. Hal penting? Jarang sekali Li Hongji mendengar Long Zhengyu mengatakan sesuatu dengan cara yang begitu serius. Ekspresi senyum di wajahnya dengan cepat memudar saat dia bertanya dengan nada yang tenggelam. Ceritakan padaku. Long Zhengyu berkata. Paman Li, ibu temanku sedang dirawat di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City milikmu. Dia ingin memindahkan ibunya ke bangsal VIP, bisakah kau melonggarkan aturan dan mengakomodasi permintaannya? Li Hongji terkejut dan berkata. Hanya masalah kecil. Long Zhengyu tersenyum paksa sambil berkata. Mungkin ini hal kecil bagimu, tetapi bagiku ini sangat penting. Baru-baru ini, kamu minum dengan ayahku, jadi kamu pasti sudah mendengar tentangnya juga, ya? Dia Tang Xiu, seorang pemuda yang lebih muda dariku, dan seorang siswa sekolah menengah. Tang Xiu? Nama itu berputar cepat di dalam pikiran Li Hongji.
Dalam sepersekian detik raut wajahnya berubah sangat serius saat dia bertanya dengan nada yang dalam. Bukankah dia guru Chen Zizong? Iya, kata Long Zhengyu. Li Hongji berkata. Karena Tang Xiu adalah guru Chen Zizong, mengapa dia tidak meminta bantuan Chen Zizong? Kamu tahu bahwa Chen Zizong dan aku berteman selama puluhan tahun dan rumah sakit medis Tiongkok ini juga memiliki banyak perjanjian bisnis dengannya. Selama dia berbicara, dia tidak perlu mencariku karena aku dapat mengatur beberapa orang untuk mengurusnya dengan baik. Long Zhengyu berkata sambil tertawa. Aku berharap dia mencariku dan ini adalah bantuan besar yang bisa kuterima. Paman Li, untuk saat ini kamu tidak tahu bahwa bantuan yang diberikan Tang Xiu sangatlah berharga. Aku punya 2 teman dari Beijing dan mereka ingin berteman dengan Tang Xiu. Mereka bahkan telah memutuskan untuk menyiapkan kekayaan keluarga mereka untuk menginvestasikan miliaran dana dan mengalihkan modal untuk investasi bisnis ke Star City kita. Dan untuk sahamnya, sepertinya mereka akan memberinya sebagian saham. Li Hongji bertanya dengan nada terkejut. Apa latar belakang Tang Xiu? Aku tidak bisa menceritakannya dengan jelas dari ayahmu. Karena kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, kamu seharusnya tahu lebih banyak daripada ayahmu, bukan? Long Zhengyu tersenyum masam. Apa yang ku ketahui tentangnya, sebenarnya, bahkan jika aku tahu lebih banyak, itu sama kecilnya dengan ayahku. Tapi Tang Xiu sangat dalam. Dia Tang Xiu, seorang pemuda, Li Hongji berkata. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengurus masalah ini dan segera mengatur agar ibunya ditempatkan di bangsal VIP. Semua biaya pengobatan dibebaskan. Long Zhengyu menjawab sambil tertawa. Terima kasih, Paman Li. Li Hongji tersenyum kecut dan berkata. Jangan berterima kasih padaku. Setelah kau mencuri anggur bagus yang diberikan ayahmu untuk menghormatiku, aku sudah cukup puas. Long Zhengyu berkata sambil tertawa. Tenang saja, Paman. Paman akan mendapatkan anggur yang enak untuk menghormati Paman. Aku jamin itu. Teleponnya ditutup. Senyum di wajah Li Hongji telah hilang dan ekspresinya berubah jauh lebih serius. Dia merenung sejenak lalu menghubungi nomor wakil presiden. Setelah menyampaikan perintahnya, dia kemudian berjalan menuju kursi kantornya dan duduk dengan tenang. Tang Xiu? Nama itu agak familiar. Apakah karena Long Hanwen pernah memberitahunya sebelumnya? Tidak. Sama sekali tidak. Selain Long Hanwen, seharusnya ada orang lain yang mengatakan nama itu padanya. Siapa orang ini? Saat ekspresi merenung melintas di mata Li Hongji, dia terdiam. Di dalam bangsal 405, di lantai 6 Departemen Rawat Inap. Tang Xiu secara pribadi mengemasi pakaian dan keperluan sehari-hari ibunya ketika suara seorang wanita paruh baya tiba-tiba terdengar dengan nada kasar. Apa yang dia bawa? Sungguh berpura-pura. Seorang siswa SMA benar-benar berpikir bahwa dia dapat memindahkan ibunya ke bangsal VIP hanya dengan menelepon? Yang dapat tinggal di bangsal VIP hanyalah pasien kaya. Bagaimana mungkin itu bisa murah? Pui. Setelah berkata demikian, dia menyeka lendir di hidungnya dengan tisu toilet dan dengan kasar membantingnya ke lantai sambil berjalan di samping tempat tidur orang sakit dan duduk. Bab 123, Suara Memohon. Tang Xiu berbalik dan menatapnya sambil mendengus dingin dan mengabaikannya. Melihat Tang Xiu terdiam, wanita parubaya itu berpikir bahwa Tang Xiu memiliki hati nurani yang bersalah. Dia tiba-tiba menjadi lebih sombong saat kata-katanya menjadi lebih kasar. Menjadi terdiam, ya. Bagaimana kata-kataku? Merasa telah mempermalukan diri sendiri? Aku menyarankan kamu untuk tidak berpikir untuk memindahkan ibumu ke bangsa lain. Tidak perlu membuat dirimu tampak hebat dengan berpura-pura menampar dirimu sendiri. Apalagi ibumu terluka sekarang. Jika kamu memiliki bakti kepada orang tua, jangan ganggu dia. Anak muda. Seorang pemuda tanpa rambut wajah tidak dapat diandalkan. Kamu benar-benar menyerupai pepatah ini. Akhirnya, Tang Xiu menghentikan aksinya. Ia menatap pria parubaya yang setengah duduk di ranjang rumah sakit, membaca koran. Kemudian, ia menjawab dengan enteng. Apakah kau percaya bahwa aku bisa membuat rumah sakit untuk mengusir orangmu? Apakah ucapanku salah? Dia orangmu, bukan?
Wanita parubaya itu menatapnya dengan suara yang meninggi beberapa desibel saat dia berkata dengan marah. Jika kamu punya nyali, katakan itu lagi. Kamu pikir kamu bisa menjungkir balikan surga, dan punya kemampuan untuk mengusir kita. Aku, wanita tua ini ingin melihat, apakah kamu, bocah SMA, mampu menjungkir balikan langit. Pria parubaya yang duduk di ranjang pasien meletakkan korannya sambil menatap Tang Xiu dan berkata sambil mencibir. Bocah, jangan bicara omong kosong dan akhirnya menggigit lidahmu sendiri. Ibumu adalah orang baik dengan kepribadian yang lembut, bijaksana dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin dia melahirkan anak yang tidak berperasaan dan tidak bijaksana seperti itu? Aku benar-benar mengasihaninya karena kamu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil berbalik dan lanjut mengemasi barang-barangnya. Benar-benar seperti kata pepatah. Jangan salahkan seluruh keluarga. Jangan salahkan seluruh klan mereka. Pria dan wanita parubaya itu benar-benar layak menjadi pasangan. Mereka memang memiliki kesamaan. Tipe orang seperti itu adalah tipe orang yang selalu membuat Tang Xiu malas menanggapinya. Di sisi lain, Su Lingyun tidak pernah menyangka bahwa putranya yang biasanya berperilaku baik dan bijaksana akan menjadi seperti perwujudan kejahatan hari ini, bahkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menyinggung orang lain. Setelah mendengar kata-kata dari pria parubaya di ranjang sebelah, dia buru-buru berkata, Kakak, tolong jangan merendahkan diri untuk bertengkar dengan putraku. Putraku tidak bijaksana dan tidak bijaksana. Aku akan mengajarinya nanti. Wanita setengah baya yang sarkastis itu tiba-tiba berteriak. Kakak! Suamiku benar, kok bisa kamu melahirkan anak seperti ini? Kamu juga dengar apa yang dikatakan anakmu, kan? Dia bilang tempat ini bukan tempat tinggal manusia, bahkan dia bilang bisa bikin rumah sakit untuk mengusir kita. Kesombongannya sudah keterlaluan dan membumbung tinggi ke langit. Berderak. Alis Tang Xiu berkerut dan hendak berbicara ketika pintu bangsal dibuka paksa dari luar. Sekelompok dokter berjas putih mengikuti dokter setengah baya itu saat mereka memasuki bangsal. Banyak orang di dalam bangsal tahu betul bahwa orang itu adalah pemimpinnya. Dia adalah direktur departemen rawat inap ini dan seseorang dengan kekuasaan yang nyata. Saya benar-benar minta maaf karena mengganggu kalian semua. Permisi, bolehkah saya bertanya siapa Tuan Tang Xiu? Direktur Departemen Rawat Inap bertanya dengan ekspresi menyelidik saat dia bertanya dengan nada yang sangat sopan. Pencari Tang Xiu? Dengan nada dan ekspresi yang sopan seperti itu? Wanita setengah baya yang sedang menyindir itu beserta suaminya yang sedang terbaring sakit, tiba-tiba saling berpandangan dengan cemas karena sebuah firasat buruk tengah bersemi dalam hati mereka. Ini aku. Tang Xiu berhenti mengemasi barang-barangnya dan menjawab dengan ringan. Kepala Departemen Rawat Inap segera datang dengan wajah tersenyum. Ia kemudian berkata dengan hormat. Halo, Tuan Tang. Saya benar-benar minta maaf karena kami tidak tahu bahwa wanita ini adalah ibu Anda. Jadi, kami memang sedikit mengabaikannya. Saya baru saja menerima telepon dari Wakil Presiden Gao untuk secara pribadi memimpin para dokter ke sini. Wakil Presiden Gao di telepon mengatakan bahwa ia akan segera datang ke sini dan telah menyiapkan bangsal VIP terbaik. Ibu Anda dapat pindah ke sana kapan saja. Terima kasih. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Dengan tatapan yang sangat menyanjung, Direktur Departemen Rawat Inap menjawab berulang kali. Jangan sebut-sebut, jangan sebut-sebut. Ini yang harus kita lakukan. Tang Xiu berkata. Tunggu sebentar. Aku harus mengemasi barang-barang ibuku dulu. Lagi pula, kondisi tubuhnya tidak baik, sebaiknya kau kirim tandu roda ke sini. Direktur Departemen Rawat Inap buru-buru menjawab. Saya akan menyuruh seseorang mengirim tandu roda ke sini. Di samping, pasangan itu tercengang. Bukan hanya mereka, tetapi juga orang-orang yang mengejek Tang Xiu sebelumnya. Mereka melihat pemandangan itu dengan ekspresi tercengang dan lidah keluh. Tidak pernah dalam mimpi mereka berpikir bahwa Tang Xiu tidak hanya tidak menyombongkan diri, tetapi dia sehebat ini. Siapa Direktur Departemen Rawat Inap ini? Di mata mereka, orang ini adalah sosok yang hebat, orang yang angkuh dan berpengaruh. Seorang Direktur Departemen Rawat Inap yang harus mereka ajak bicara dengan penuh hormat. Namun sekarang, orang yang sangat angkuh dan pendiam itu ternyata menghadap Tang Xiu dengan penuh hormat.
Apakah dia benar-benar siswa SMA? Pikiran ini muncul dalam benak setiap orang. Ah, saya benar-benar minta maaf karena saya datang terlambat. Permisi, boleh saya bertanya siapa Tuan Tang Xiu? Di luar bangsal, Gao Jianmin hampir berlari saat ia bergegas masuk dengan 4 atau 5 pimpinan rumah sakit di belakangnya. Setelah mendapat informasi dari Direktur Departemen Rawat Inap, siapa orang itu Tang Xiu, ia segera berbicara dengan senyum di seluruh wajahnya. Tuan Tang, bangsal VIP telah disiapkan dan ibumu akan dikirim ke sana nanti. Selain itu, semua biaya pengobatan untuk ibumu menjadi tanggungan rumah sakit. Jika Anda membutuhkan hal lain yang perlu kami sediakan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya. Apa? Raut wajah wanita setengah baya yang baru saja mengejek Tang Xiu berubah pucat pasi. Tatapan tidak percaya terpancar di matanya, tubuhnya menggigil. Bagaimana mungkin dia tidak terguncang? Wakil Presiden sendiri berkata bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua permintaan Tang Xiu. Jika Tang Xiu mengucapkan kata-kata untuk mengusir dia dan suaminya, bukankah itu sama saja dengan membunuh suaminya dan menjadi sasaran kutukan semua kerabat keluarga? Terlebih lagi, suaminya ada di sini untuk menunggu operasi dan dia telah diatur untuk menjalani operasi selama lebih dari setengah bulan sebelum dia dapat memasuki ruang operasi. Dan tiba-tiba ada ngengat kecil muncul di sini. Bagaimana kondisi penyakit suaminya dapat ditunda? Apa yang akan terjadi dengan masa depannya nanti? Pria parubaya di ranjang rumah sakit itu juga panik. Dia menatap tajam ke arah istrinya dan ekspresinya saat melihat Tang Xiu berubah menjadi ketakutan dan kegelisahan. Di dalam kantor presiden, Li Hongji mengusap-usap kepalanya. Ia memeras otaknya untuk waktu yang lama dan ia tidak menyangka akan mendengar nama yang begitu familiar. Selain Long Han Wen, dari siapa lagi ia pernah mendengar nama ini? Dering-dering-dering. Teleponnya berdering lagi. Li Hongji meraih telepon. Begitu melihat ID penelepon, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia berkata, "Adik muda, aku sudah menunggumu kembali. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa masuk ke ruang belajarku dan melihat koleksi bukuku. Ada beberapa yang ditulis dan berisi pencapaian pengetahuan medis guru. Kakak senior, aku akan melihatnya nanti. Berada di ruang belajarmu benar-benar membosankan. Aku berencana untuk pergi ke Beijing." Kudengar jejak guru muncul di ibu kota. Suara Chu Kuo Sing terdengar dari telepon. Ibu kota? Jiwa Li Hongji tersentak kaget saat ia berbicara dengan suara rendah. Adik muda, jika kau menemukan guru, ingatlah untuk segera memberitahuku. Aku perlu memberi penghormatan kepadanya. Baiklah. Chu Kuo Siong berjanji. Li Hongji kemudian berkata sambil tertawa. Adik muda, kamu datang dan pergi terburu-buru. Aku, sebagai kakak seniormu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghiburmu. Ah, benar. Tentang masalah beberapa hari yang lalu, jangan pikirkan itu, kamu tahu bahwa ada gunung di atas gunung, dan ada begitu banyak guru tersembunyi yang bersembunyi di luasnya dunia, jika guru tahu tentang ini, dia akan menertawakanmu. Kata-katanya tiba-tiba berakhir. Matanya langsung berubah menjadi piring. Jawaban yang coba ia cari dengan memeras otaknya, keluar tanpa sengaja di sela-sela ucapannya. Tang Xiu? Bukankah itu nama tabib muda yang menyembuhkan penyakit aneh yang diderita putri Mu Qingping? Dan menampar wajah adik mudanya. Benar, adik mudanya pernah menyebut nama ini. Pemuda itu bernama Tang Xiu. Mungkinkah Tang Xiu di Pulau Jingmen sama dengan Tang Xiu saat ini? Li Hongji segera mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya Chu Kuo Siong dan buru-buru menutup telepon. Dengan pikiran itu, ia menghubungi nomor Long Zhengyu. Halo, Paman Li. Suara Long Zhengyu terdengar dari telepon seluler. Li Hongji bertanya dengan langkah cepat. Zhengyu, aku ingin bertanya padamu dan kau harus mengatakan yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, kau mengatakan bahwa Tang Xiu telah pergi ke suatu tempat. Kemana dia pergi? Long Zhengyu menjawab dengan nada bingung. Paman Li, mengapa Anda menanyakan hal ini? Semuanya baik-baik saja, bukan? Beberapa hari yang lalu Tang Xiu memang ada urusan dan pergi ke Pulau Jingmen. Dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Pulau Jingmen. Li Hongji berseru kaget.
Long Zhengyu bertanya sekali lagi. Paman Li, apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja, bukan? Mengapa Anda bertanya tentang masalah Tang Xiu? Dan sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika dia pergi ke Pulau Jingmen, bukan? Li Hongji berkata sambil tersenyum masam. Beberapa hari yang lalu, adik mudaku datang dari Pulau Jingmen. Dia kehilangan mukanya di Pulau Jingmen, bahkan bisa dikatakan dia juga telah mencemarkan nama baik guruku. Dan orang yang membuatnya kehilangan muka adalah Tang Xiu ini. Aku tidak memberitahumu tentang ini sebelumnya. Bagaimanapun, aku harus bertemu dengan Tang Xiu ini sekarang. Halo. Li Hongji tidak ingin berbicara lagi dengan Long Zhengyu karena dia berbicara dengan tergesa-gesa. Setelah menutup telepon, dia bergegas keluar dari pintu kantornya dan melangkah menuju departemen rawat inap. Engah. Di dalam bangsal 405 di departemen rawat inap di lantai 6, wanita paruh baya pucat pasi itu berlutut di hadapan Tang Xiu. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia memohon dengan menyedihkan. Tang Xiu, tidak. Saudara Tang, tolong salahkan aku karena memiliki mata tetapi gagal melihat Gunung Tai. Aku memang bertindak seperti orang sombong. Tapi, Anda orang dewasa yang murah hati, jadi tolong jangan biarkan otoritas rumah sakit mengusir suamiku. Kami telah tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan hanya untuk terdaftar dalam antrian operasi. Dan hanya dalam sekejap kesalahan, kami membakar diri kami sendiri dan berbuat salah kepada Anda. Tolong beri kami kelonggaran dan tunjukkan kebaikan Anda, dan jangan biarkan mereka mengusir kami. Pada saat itu, para dokter yang datang ke bangsal ini, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Sebaliknya, semua orang yang sebelumnya mengejek dan mencemooh Tang Xiu menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Pasien lain di ranjang rumah sakit itu tersenyum paksa sambil berkata, Saudara Tang, ini kesalahan kami. Dan kami pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Saya telah membuat banyak kesalahan dalam menghakimi orang lain dalam hidup saya, tetapi kali ini adalah kesalahan yang paling keliru. Mohon maafkan orang-orang bodoh seperti kami dan jangan merendahkan diri Anda ke tingkat yang sama dengan kami. Ibumu adalah orang baik dan saya yakin Anda juga demikian. Gao Jianmin berkata dengan nada terkejut. Tuan Tang, ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada seorang wanita paruh baya yang berlutut di depannya untuk berdiri, lalu berkata dengan ringan. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau bertingkah seperti orang sombong. Jadi kuharap kau akan memperhatikannya di masa depan bahwa kecerobohan dan kutukan mungkin akan mendatangkan masalah bagimu. Nanti, kau harus lebih sedikit bicara untuk menghindari malapetaka bagi keluargamu. Setelah mengatakan itu, barulah dia berbicara kepada Gao Jianmin. Itu hanya masalah kecil, kesalahpahaman kecil. Saya benar-benar minta maaf karena telah merepotkan semua orang karena masalah pemindahan ibu saya ke bangsa lain. Gao Jianmin menatap wanita paruh baya itu dalam-dalam sebelum menjawab Tang Xiu sambil tersenyum. Tuan Tang, yakinlah bahwa aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Bab 124, Undangan untuk bekerja dan melayani. Di pintu. Bansho, Dingzi, dan yang lainnya melihat apa yang terjadi di bangsal dengan ekspresi tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka melihat wanita paruh baya itu mengejek dan mencemooh Tang Xiu serta melihat bagaimana anggota keluarga pasien itu memandang Tang Xiu dengan hina. Namun sekarang, situasinya telah berbalik 180 derajat. Bosnya sungguh luar biasa hebat. Keempatnya penuh kegembiraan dan pemujaan mereka terhadap Tang Xiu meningkat sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu untuk membuat wakil presiden rumah sakit medis Tiongkok Star City bergegas datang hanya dengan satu panggilan telepon, pemujaan terhadap Tang Xiu meningkat sedikit lebih tinggi. Pada saat ini, niat untuk mengikuti Tang Xiu semakin menguat dalam hati keempat orang ini. Tak lama kemudian, Tang Xiu telah mengemasi pakaian ibunya, kebutuhan sehari-hari, dan beberapa barang lainnya. Setelah memanggil Bansho, Dingzi, dan dua orang lainnya, dia dengan hati-hati menopang Su Lingyun dengan lengannya agar dia duduk. Saat itu, Su Lingyun masih tercengang. Dia seperti tidak mengenal putranya sendiri, karena dia tidak menyangka bahwa putranya benar-benar dapat memindahkannya ke bangsal VIP. Akhirnya,
Su Lingyun tersadar dari keterkejutannya saat dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit di matanya. Kemudian, dia berbicara dengan suara rendah. Sony, kurasa tinggal di sini sudah cukup baik, aku tidak ingin pergi. Tang Xiu menyela Su Lingyun dan berkata, Bu, lingkungan di sana seharusnya lebih baik daripada di sini. Selain itu, ada terlalu banyak orang di sini. Jadi, agak merepotkan bagi Bansho dan Dingzi untuk merawatmu di bangsal ini. Tolong dengarkan aku. Dan biarkan aku yang mengurus ini. Baiklah kalau begitu. Di hadapan begitu banyak orang, Su Lingyun akhirnya tidak memaksa lagi dan menerimanya. Kesalahan putranya, dia dapat merasakannya dengan jelas dan itu memberinya perasaan hangat sepenuhnya. Maaf, saya datang terlambat. Suara yang membangunkan terdengar di pintu saat Li Hongji memasuki pintu dengan keringat samar-samar membasahi dahinya. Dia melihat sekeliling sebelum pandangannya akhirnya jatuh pada Tang Xiu. Presiden. Para dokter bangsal, para pemimpin rumah sakit, termasuk Gao Jianmin, dengan hormat memberi salam kepada Li Hongji dengan penuh hormat. Li Hongji mengangguk sambil menatap Tang Xiu dengan senyum di wajahnya dan berkata, Kamu adalah Tang Xiu. Benar sekali bahwa pahlawan lahir dari pemuda. Namamu yang terhormat bagaikan guntur yang bergema di telingaku dengan reputasimu yang terkenal. Aku Li Hongji, Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok Kota Bintang ini. Presiden Li. Tang Xiu dengan tenang mengangguk pada Li Hongji dengan sikap acuh tak acuh karena dia belum memiliki hubungan apapun dengannya. Semua orang di bangsal, terutama pasangan yang sarkastik dan cerewet itu begitu ketakutan hingga mereka hampir lumpuh di tempat. Tidak pernah dalam mimpi mereka pernah menduga bahwa wakil presiden rumah sakit medis Tiongkok datang sebagai presiden sendiri dan bahkan bergegas menghampiri. Dan melihat penampilannya yang ramah, sepertinya dia juga datang untuk menjilat Tang Xiu. Wajah yang lain berubah sedikit lebih buruk. Mereka benar-benar takut Tang Xiu akan menyebutkan masalah lama lagi. Jika dia membicarakannya dengan presiden rumah sakit, mereka pasti akan diusir dari rumah sakit. Bahkan Bansho, Dingzi, dan dua orang lainnya menatap Li Hongji dengan ekspresi tercengang. Untuk waktu yang lama, guncangan di hati mereka tidak dapat diredakan. Alis Li Hongji terangkat. Dia tidak peduli dengan sikap acuh tak acuh Tang Xiu saat dia berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, adikku datang ke Star City beberapa hari yang lalu. Dia menceritakan semuanya kepadaku tentang masalah yang membuatnya mempermalukan dirinya sendiri. Apakah kamu ingin mengetahuinya? Alis Tang Xiu berkerut dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tunggu sampai aku menenangkan ibuku terlebih dahulu. Jika kamu ingin membantu, maka akan lebih baik jika kamu mulai sekarang. Mengenai masalahmu dengan adikmu, aku tidak tertarik dan tidak ingin mengetahuinya. Xiu'er, bagaimana kamu bisa berbicara kepada presiden seperti itu? Su Lingyun menegur Tang Xiu dengan tergesa-gesa. Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok ini adalah pria yang luar biasa di matanya. Presiden jelas menyapa dengan sopan, tetapi putranya yang berharga bahkan tidak memberinya muka. Tang Xiu menghela napas tak berdaya. Ia menatap Li Hongji dan berkata, Baiklah. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, silakan saja. Ekspresi canggung terpancar di wajah Li Hongji saat ia berkata sambil tersenyum masam. Tang Xiu, kau adalah seorang tabib muda yang telah menyembuhkan penyakit aneh putri Mu Qingping di pasar ramuan obat Pulau Jingmen beberapa hari yang lalu, kan? Chu Kuo Xiong adalah adik juniorku. Chu Kuo Xiong. Tang Xiu teringat murid dokter ilahi yang melontarkan komentar sinis kepadanya berkali-kali dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian dia langsung bertanya. Gui Jiancho juga gurumu, ya? Li Hongji mengakui dengan gembira. Ya, dia memang guruku. Tang Xiu berkata. Temperamen adik mudamu tidak baik. Jadi aib itu adalah hasil yang pantas baginya sebagaimana mestinya. Jika dia masih bermasalah dengan masalah itu dan menganggapnya serius, tolong bantu aku dan beritahu dia. Bagi para dokter untuk membawa kebajikan yang mendalam di sepanjang jalan, tinggalkan kebiasaan bodoh dan berpikiran sempit, dan jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya lagi. Raut wajah Li Hongji berubah.
Dari kata-kata ini, dia bisa tahu bahwa Tang Xiu secara tidak langsung mengakui bahwa dialah orang di Pulau Jingmen yang telah menyembuhkan penyakit aneh yang diderita Putri Mu Qingping. Alih-alih marah, Ling Hongji berkata dengan ekspresi gembira. Tuan Tang, sebenarnya, saya juga telah mendiagnosis penyakit aneh yang diderita Putri Mu Qingping, tetapi saya hanya bisa merasakan kondisi tubuhnya dan tidak dapat menyembuhkannya karena saya tidak memiliki sarana atau kemampuan. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah menyembuhkannya. Jadi saya memiliki permintaan yang lancang, saya tidak tahu apakah Anda dapat memenuhi permintaan saya ini. Tang Xiu berkata dengan alis berkerut. Tolong beritahu. Dengan wajah penuh harap, Li Hongji berkata. Bisakah saya mempekerjakan Anda untuk menjadi ahli tamu di rumah sakit medis Tiongkok kami? Jangan khawatir, saya akan memberikan perawatan dan spesifikasi terbaik dan tertinggi. Tang Xiu melambaikan tangannya untuk menyela Li Hongji. Kemudian, dia berkata, maaf. Saya tidak tertarik. Apalagi saya masih mahasiswa dan akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi saya tidak punya waktu untuk menjadi dokter tamu di rumah sakit. Aduh. Dengan ekspresi tertegun, Li Hongji menatap Tang Xiu dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Tang Xiu adalah seorang pelajar? Seorang siswa SMA yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Apakah ini sebuah lelucon besar? Semua orang di bangsal terkejut dan terguncang setelah mendengar kata-kata Li Hongji. Mereka tidak pernah menyangka Li Hongji akan mengajukan permintaan seperti itu kepada Tang Xiu. Dengan ekspresi aneh di matanya, Gao Jianmin menatap Tang Xiu sambil menarik pakaian Li Hongji dan berbisik. Presiden, Anda tidak bercanda, bukan? Tapi usia Tuan Tang. Li Hongji menoleh dan melotot marah ke arah Gao Jianmin sambil berteriak. Bagaimana dengan usianya? Apakah kamu juga melihatnya terlalu muda? Apakah kamu tidak baru saja mendengar pesan yang ingin dia sampaikan kepada adik juniorku? Kamu tahu guruku, bukan? Dia adalah dokter ilahi, Gui Jianchou. Kamu juga telah tinggal di rumah sakit medis Tiongkok selama lebih dari 2 dekade, jadi jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang nama guruku. 2 murid pribadinya tidak dapat menyembuhkan penyakit sementara Tang Xiu adalah orang yang mampu menyembuhkannya. Apakah kamu pikir aku akan bercanda tentang hal-hal seperti ini? Gao Jianmin terdiam. Dia juga telah mendiagnosis penyakit aneh yang diderita Putri Mu Qingping. Dan memang seperti yang dikatakan Li Hongji, dia juga tidak dapat menyembuhkan penyakit aneh anak itu. Saat ini, hanya Su Lingyun yang masih sadar. Sejak awal, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Li Hongji, jadi dia berbicara dengan suara rendah. Presiden, anak saya tidak akan pernah bisa menjadi dokter, mungkinkah Anda salah? Li Hongji menjawab dengan ekspresi serius. Tidak. Aku tidak salah. Dia berada di Pulau Jingmen beberapa hari yang lalu, dan adikku berkata bahwa orang itu pasti dia. Su Lingyun menoleh untuk melihat Tang Xiu dan bertanya dengan suara rendah. Xiu katakan padaku, apakah kamu berada di Pulau Jingmen beberapa hari yang lalu? Katakan yang sebenarnya. Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu berkata sambil tersenyum paksa. Bu, aku memang berada di Pulau Jingmen beberapa hari yang lalu dan orang yang menyembuhkan anak yang sakit itu adalah aku juga. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena aku merasa tidak perlu. Aku biasanya merasa bosan ketika tidak ada yang harus kulakukan jadi aku sering membolak-balik buku kedokteran. Tapi aku tidak menyangka bahwa informasi yang tertulis di buku itu benar. Jadi, aku bisa menyembuhkan penyakit anak itu secara tidak sengaja. Setelah mengatakan itu, dia menatap Li Hongji dan melanjutkan. Mari kita hentikan masalah ini sekarang. Selain itu, ibuku terluka dan dia perlu istirahat. Bersambung ke episode 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.